Doa sambil nangis bagus, doa sambil nangis enggak apa-apa, malah bagus ya. Karena ciri orang yang beriman adalah idza tuliyas alaihim ayatuhu zadashum iman ya. Nangis, minta maaf atau minta sama Allah itu boleh ya, tanda kita berharap dan menghamba sama Allah. Sebenarnya doa itu fungsinya bukan sekedar minta ya, tapi doa itu fungsinya adalah tanda kita menghambakan diri kepada Allah. Kalau kemarin ada yang bilang ke aku, Ustazah aku malu doa minta banyak karena aku nih banyak dosa. Hei teman-teman, kita minta sama Allah itu bukan karena kita berdosa atau tidak. Tetap teman-teman mesti berdoa tujuannya menghambakan dan merendahkan diri kepada Allah. Apa Mbak Bulbul? Contoh misalnya gitu ya. Misalnya nih misalnya nih kita istighfar. Rasulullah kenapa dia istighfar ya? Ya kenapa dia istighfar ya? Kenapa Rasulullah istighfar padahal Rasulullah tidak berdosa? Itu karena Rasulullah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Plus ongkir Mbak Maulid, Masya Allah udah ketujuh guys, pesan madunya mantap kali ya, Masya Allah. Siap Mbak ya. Oke Zah, kalau baca Quran nangis gimana? Bagus. Hei teman-teman coba dengerin aku ya. Doa nangis, zikir nangis, boleh Mbak Tamti, justru bagus ya. Doa nangis, zikir nangis, kemudian sholat nangis nggak ada masalah. Asal jangan masuk live aku aja nangis ya, karena aku ketawa teman-teman nanti nangis ya. Ustazah mau tanya, aku mau zakat tapi tak kumpulin satu tahun tak kasihkan ke fakir miskin, boleh nggak? Tak kumpulin, tak dikasihkan, dikasih Mbak, jangan nggak dikasih. Oh, tak tuh bahasa Jawa ya maksudnya ya. Ya boleh dikasih fakir miskin boleh. Kalau tak tuh artinya kami tidak Mbak. Boleh nggak memaafkan seseorang hanya dalam hati saja? Boleh, dengan tatapan mata juga boleh. Nah silahkan ya. Halo Mbak Deni, iya Mbak Oma, Mbak Endang. Zah hari Minggu karena saya lupa mandi, nonton DVD di IET tahu-tahu maghrib. Masya Allah mantap kan, lupa mandi nengok VT aku. Ini pula efek sampingnya lain pula lagi ya. Ustazah flek 7 hari di waktunya tapi darah pada keluar sampai nggak nyeri perut, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin hormon saja, tapi teman-teman jangan sholat kalau ada flek ya. Menyambung yang tadi, zakat fitrah tidak disarankan dikasih ke saudara tapi saudara fakir miskin. Iya, fakir adalah tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Harus dipastikan, teman-teman ya. Harus dipastikan tingkat kemiskinannya. Dari cucu ke nenek boleh zakat, nggak ada masalah. Ya teman-teman ya. Zakat fitrah akan aku kupas tuntas sampai paham ketika sudah dekat harinya ya, teman-teman ya. Aku mau nanya nih, kalau lagi sholat tiba-tiba bersin sampai berkali-kali. Hei dengerin teman-teman, bersin, batuk, berdegem, sendawa, flu, menangis tidak membatalkan sholat, tidak dimakruhkan dalam sholat, tidak juga pokoknya nggak apa-apa gitu ya. Nah ya, oke. Boleh Mbak Yuli, nanti zakat fitrah akan aku berikan pada waktunya. Cara bersabar Mbak Titi lagi ngapain? Sabar tuh banyak, sabar dalam ibadah, sabar dalam kezoliman, sabar terhadap takdir, sabar apa dulu? Boleh, semua boleh campur air Mbak Tumi. Ya, semua boleh campur air ya. Zakat harta apa harus dibayar tiap bulan? Kalau zakat penghasilan tiap bulan, selagi penghasilannya di atas 6,8 juta. Ya, keluarkan tiap bulan. Tapi sekali setahun boleh sih, kan nanti hitungannya juga sama. Cuman saran aku tetap per bulan ya. Zakat dikasihkan ke saudara sendiri itu zakat mal, teman-teman. Zakat fitrah nggak bisa. Jumhur ulama bilang nggak bisa. Gimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar, teman-teman ya. Misalnya nih teman-teman zikir pada malam itu tetap dapat malam Lailatul Qadar. Misalnya teman-teman sedekah pada malam itu, berdoa pada malam itu, tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Aku akan sampaikan ciri-cirinya. Jadi aku luruskan dulu yang zakat tadi ya teman-teman ya. Zakat boleh diserahkan selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ya,
Anak itu nggak bisa kita kasihkan zakat karena dia tanggung jawab kita. Orang tua nggak bisa karena dia tanggung jawab kita. Istri nggak bisa karena tanggung jawab suami. Kalau dia wilayah tanggung jawab kita seperti anak yatim, itu wilayah tanggung jawab kita, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Malam itu malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya apa? Satu adalah malam itu tidak turun hujan. Yang kedua, malam itu air laut terasa hambar. Kemudian malam itu adalah malam di mana cuaca tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Kemudian yang keempat, malam itu adalah malam di mana terdiri pada malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil ya. Orang-orang malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Cuman masalahnya sekarang NU dan Muhammadiyah itu adalah malam ganjilnya berbeda-beda ya, malam ganjilnya berbeda-beda, sehingga kalau bisa teman-teman itikaf aja di 10 malam terakhir ya. Zakat mal itu penyalurnya kan 8 golongan. Benar Mbak Ali. Jadi kalaupun ke saudara Mbak Ali Kendal, itu tetap harus dia termasuk ke dalam 8 golongan. Nggak bisa kalau dia di luar 8 golongan itu. Dia tetap harus masuk ke 8. Misalnya Mbak mau zakat ke ponakan. Ponakan itu harus fakir, harus miskin, harus dia mu'alaf, atau dia fisabilillah, atau dia guru ngaji. Hei, yang wajib zakat jangan tunggu 1 tahun, ajal sewaktu-waktu menjemput. Secara syariat nggak masalah Mbak. Cuman saran aku tetap setiap bulan. Kenapa? Karena kita diamanahkan untuk memberi. Kita memudahkan diri untuk memberi. Sama dengan gini teman-teman. Hei, aku pakai lagi nih ya. Ada dalam Islam namanya jamak takhir. Kalau dalam perjalanan, kita zuhur nggak sholat. Sholatnya nanti zuhur kita gabung ke waktu asar. Kalau kita pakai statement nggak bisa, kenapa? Karena kan jangan-jangan waktu mau sholat asar zuhurnya belum dikerjakan kita meninggal, nggak bisa. Tetap dibolehkan jamak takhir, ya. Ganti puasa tuh kan setahun sampai bulan Sya'ban. Hei, nggak bisa. Kenapa? Bisa jadi kita meninggal. Kenyataannya boleh. Aisyah saja mengganti puasanya di bulan Sya'ban. So jangan pakai nalar, tapi syariatnya boleh, ya teman-teman ya. Orang tua mu'alaf, kalau dia orang tua dia kewajiban kita, nggak bisa. Oke, saat sholat boleh nggak rambut diikat? Nggak boleh rambut diikat saat sholat. Untuk laki-laki, perempuan boleh. Jangan dipotong videonya ntar kokrek ya. Oke, siap Mbak Siti Fauzia, terima kasih ya. Jadi gini, menarik sih pernyataan teman-teman suka bicara seperti ini ya. Ustazah kita harus ganti puasa dulu. Nanti kalau kita meninggal kita nggak ganti gimana? Kan gitu ya. Nah, secara syariat ganti puasa itu 1 tahun guys. Jadi kita nggak bisa pakai logika itu. Kalau pengen ganti puasa sebelum meninggal boleh. Tapi kalaupun di tengah jalan kita udah pengen ganti puasa, tahu-tahu kita meninggal, itu Allah maafkan. Karena meninggal kita bukan kehendak kita, itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena Aisyah mengganti puasanya udah deket-deket Ramadan. Itu sama dengan zakat tuh serahkan setiap bulan, tadi tahu-tahu meninggal. Kenyataannya zakat penghasilan pun bisa sekali setahun, tapi tentu lebih baik setiap bulan. Hei, jangan jamak takhir. Kenapa? Karena zuhur kita nggak sholat, kita kerjakan di waktu asar. Kalau meninggal jam 3 siang gimana gitu. Secara syariat dia boleh gitu ya teman-teman ya. Biar lebih paham ya. Oke. Zakat setiap bulan itu penghasilankah? Iya. Jadi dikumpulkan ya, misalnya dikumpulkan duit ya dari offline, dari penghasilan offline, dari online, dari gaji, dari semua ya. Kalau totalnya adalah di atas 6,8 wajib zakat ya. Ibu-ibu yang tidak ke masjid gimana itikafnya? Kalau mau dia berhalangan, dia bisa di rumah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Misalnya dia bisa zikir di rumah. Nah, apa aja amalan di malam Lailatul Qadar ya? Pertama adalah kita zikir ya. Apa zikir malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa, kemudian yang ketiga baca Quran, kemudian yang keempat zikir, yang kelima perbanyak sholat sunat taubat ya.
Nah, perbanyak sholat sunat taubat, teman-teman, mohon ampun kepada Allah karena di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mengaminkan semua doa manusia dan meminta kepada Allah agar orang yang beristighfar dan bertaubat di malam itu akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya. Iya kan? Doanya diulang, Allahumma innaka afuwun tuhib. Ini doanya aku sematkan ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Teman-teman screenshot aja ya. Oke. Baca Quran Latinnya bisa nggak? Jadi begini, baca Quran sampai bisa itu wajib, Mbak. Kalau udah bisa, belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib, Mbak. Nanti kalau udah bisa, hukumnya jadi sunnah, Mbak. Jadi maksud aku, teman-teman yang belum bisa baca Quran, teman-teman tambahkan ya karim nggak masalah ya. Misalnya teman-teman kalau seandainya teman-teman wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, nanti udah bisa bacanya jadi sunnah. Jadi Quran Latin yang juga ada di aku sering spill di keranjang kuning aku itu dibaca Arabnya. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi nggak boleh Latinnya aja ya. Baca dulu Arabnya pelan-pelan. Kalau udah baca Arabnya baru baca Latinnya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti ciri-ciri malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, aku akan sampaikan di video-video aku, termasuk zakat. Nanti aku akan sampaikan pada waktunya. Teman-teman tinggal ikuti saja, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zikirnya adalah zikir apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya teman-teman ya. Kalau lagi doa-doa, nah ini doa-doanya ya. Ustazah, oke bentar ya. Tadi ada pertanyaan begini, saya junub di tengah malam, kemudian tertidur, rupanya udah azan, saya belum mandi junub, gimana? Jawabannya adalah mandi segera, jangan bersahur dan lanjutkan puasanya kalau tertidur. Itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ya teman-teman ya. Ganti puasa setelah Idul Fitri boleh nggak? Tentu boleh teman-teman ya. Ya. Oke, wajibur itu artinya cukupkan aku atau tutup aibku. Cukupkan dalam hal itu adalah cukupkan segala macam kesalahan aku, cukupkan segala macam kekhilafan aku, cukupkan segala macam rezekiku. Jadi cukupkan di situ bukan cuma rezeki, termasuk kesalahan kita, aib kita, kemudian termasuk rezeki kita. Itu bisa dipakai dua-duanya ya. Cukupkan itu bukan rezeki, itu maknanya adalah al-ammah, adalah umum ya. Ustazah, bolehkah dua anak ingin membayarkan zakat ibu saya yang kalau anak tidak bisa berzakat untuk ibunya? Iya, oke ya. Bisa nggak puasa Syawal dihitung, jangan puasa kodo? Maksudnya gimana? Mandi junub setelah imsak, kalau nggak ketiduran nggak. Kalau ngaji, udah ya, oke ya. Hello semuanya, hello semuanya, hello semuanya. Oh, habis baterai. Habis baterai, geng. Iya. Oke, thank you ya. Nah, kalau kita dapat ngaji, ada bacaan tanda sejadah, kita sujud sejadah ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khalin wa quwwati. Itu ya. Ya, maaf ya teman-teman ya. Iya, aku udah 2 minggu nggak, udah seminggu nggak aku ngecas, udah 10 hari nggak dicas soalnya. Oke. Ukuran anak yatim sampai umur berapa dan duafa ukurannya gimana? Kalau duafa itu orang tua tapi dia miskin, dia duafa. Jadi aku jelaskan ya, beda yatim, fakir, miskin dan duafa. Duafa itu bapaknya guys. Nanti aku buatkan videonya. Bentar ya. Duafa.
Jadi duafa itu bapaknya, ya. Duafa ini orang-orang yang lemah. Lemah karena apa? Bisa jadi lemah karena yatim, orang yang tidak bekerja. Bisa jadi lemah karena miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Bisa jadi lemah karena dia jompo. Bisa jadi lemah karena dia janda, miskin, ditinggal meninggal suaminya. Macam, semuanya adalah orang-orang yang lemah. Di antara orang-orang yang lemah ini, yang boleh dikeluarkan zakat hanya fakir, miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nah, berapakah umur atau usia anak-anak yang sudah masih dianggap yatim? Yaitu sampai dia baligh. Perempuan sampai dia haid, laki-laki sampai dia mimpi basah. Walaupun ada ulama madhab yang bilang kalau perempuan dianggap anak yatim hatta yablughun nikah, sampai dia menikah. Jadi perbedaan pendapat teman-teman terserah mau yang mana ya. Kalau doa susunan kata-katanya nggak beraturan, jadi asal minta gimana nggak ada masalah, sebahasa apapun nggak ada masalah ya, oke. Paham ya. Nggak boleh Mbak Laye ya, nggak boleh Mbak Laye ya. Takaran miskin itu adalah ketika dia nggak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, miskin batasannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya dari Dumai. Kemarin ikut kajian Ustazah di Dumai. Thank you ya, Masya Allah. Bolehkah kita zakat ke saudara? Ke saudara boleh selagi dia termasuk dalam 8 asnaf yang berhak menerimanya. Ya dia fakir, dia miskin, dia ponakan, sepupu. Bisa nggak puasa Syawal dihitung juga puasa kodo? Aku kurang ngerti pertanyaannya Mbak Susi, coba gunakan bahasa lain ya. Boleh nggak mandi junub setelah subuh? Kalau selama Ramadan mandi junub sebelum adzan subuh ya. Oke, Ustazah boleh nggak berzakat mal pada saudara yang pada orang yang tidak sholat dan tidak puasa? Urusan sholat tidak sholatnya dia, itu urusan dia dengan Allah. Siapapun yang mau kita zakatkan itu urusannya dengan Allah, ya. Tetapi urusan kita adalah memberikan zakat kepadanya. Sholat nggak sholatnya dia itu bukan urusan kita. Teman-teman kalau mau sedekah jangan lihat-lihat orangnya. Nanti teman-teman jadi nggak ikhlas. Oke? Untuk mualaf zakatnya gimana? Kasih aja uang ke dia. Ya misalnya kita zakat 6,8 juta nih uang kita per bulannya. Kasih aja Mbak, ini ada rezeki. Udah. Halo Mbak Reni, kangen terakhir ketemu di Grogot. Oh di Kalimantan ya, waktu aku ceramah di Kalimantan Timur ya. Wah itu aku masih cibi-cibi banget, sekarang sudah cabi-cabi ya. Ustazah, ibu menyusui kalau nggak puasa harus bayar fidyah. Coba ganti dulu nanti ya, coba ganti dulu. Kalau nggak sanggup ganti setelah Ramadan, baru teman-teman boleh fidyah ya, karena berpuasa itu jauh lebih baik ya. Lagi menstruasi keramas boleh nggak? Tidak ada larangan orang yang menstruasi keramas, potong kuku, gunting rambut, nggak ada masalah. Tidak ada dalil yang mengharamkannya, itu cuman kata orang-orang dulu. Kalau ganti puasa saat puasa 6 boleh nggak? Boleh, tapi niatnya satu aja. Kalau ganti ya ganti aja, kalau puasa sunnah ya puasa sunnah aja ya. Kalau menyikapi ipar yang playing victim, dosakah kita menjauhinya? Teman-teman tahu nggak playing victim itu apa? Playing victim itu adalah dia salah tapi dia bisa membuat sesuatu agar orang lain salah, padahal yang salah adalah dia. Orang-orang yang seperti ini nama Islamnya adalah orang-orang yang fasik ya. Orang-orang fasik tidak boleh jadi orang terdekat kita. Kita boleh mengurangi urusan, tapi tetap kalau ketemu kita bersapaan gitu. Gitu maksudnya. Jadi jangan ditinggalkan. Kemarin aku tengok Viti yang ngomong gini, kalau orang ghibah tinggalkan, kalau orang fitnah tinggalkan. Bukan ditinggalkan, kurangi urusan tapi tetap berhubungan kalau terjadi ketemu gitu loh guys. Bukan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita memutuskan silaturahmi, nggak boleh teman-teman, nggak boleh ya. Kita nggak boleh memutuskan silaturahmi ke siapapun tentang fasik ya. Kalau nggak salah udah aku buat video tentang jauhi orang-orang ini ya, diantaranya adalah, oh ya aku buat nanti ya, wudhu tidak sengaja bersentuhan dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Terserah mau ikut yang mana. Puasa Syawal digabung puasa kodo. Boleh nggak kita puasa Syawal juga diniatkan buat puasa kodo? Saran aku satu niat satu amal. Bahaya kalau teman-teman sengaja aku puasa kodo plus puasa ganti lillahi ta'ala. Tahu-tahu nanti suaminya
butuh, teman-teman bingung. Aku mau batalkan melayani suami, aku ada niat puasa ganti. Aku tidak batalkan, sementara aku ada niat puasa sunnah. Bingung, nanti berbenturan dua hukum dalam satu waktu. Lebih baik satu niat, satu amal, jangan terlalu perhitungan ya teman-teman ya. Ustazah gimana hukumnya kalau suami sudah bilang haram atas sesuatu tapi dia lakukan juga? Oh, itu tidak menepati janji, hukumnya dosa besar. Teman-teman, ada huruf sumpah dalam agama Islam. Kalau suaminya melakukan maksiat, istrinya melakukan maksiat, teman-teman larang dia dengan melakukan harful qasam namanya. Aku tuliskan, aku buat VT-nya ya. Harful qasam. Teman-teman kan sumpah aku nggak lakukan kok, janji aku nggak lakukan kok. Kalau dia udah pakai kata-kata wallahi, tullahi, billahi, aku nggak lakukan kok. Oh, dia udah terjebak. Kalau dilakukan dosa besar. Jadi teman-teman jangan berjanji pakai kalimat qasam. Kalimat qasam itu kalimat sumpah. Kalau ada di pengadilan agama, orang jadi saksi itu pasti pakai kata-kata wallahi, tullahi, billahi, aku akan jujur. Nah gitu ya. Tapi kalau nggak pakai wallahi, tullahi, billahi, kurang kekuatannya. Jadi itu namanya harful qasam, kalimat sumpah. Misal suami selingkuh, ya. Coba abang bilang, wallahi, tullahi, billahi, aku nggak bakal selingkuh. Nah, ketika dia selingkuh itu dosanya sampai ngeri ya. Itu kalimat sumpah yang jarang orang ketahui ya. Tapi tidak terlalu disiarkan. Nanti semua orang sih bersumpah ya kan. Padahal berdusta, berdosa lagi deh susah ya. Oke, namanya harful qasam. Coba teman-teman klik ya, ketik ya. Ustazah suami ngaji Al-Quran, tapi cara yang halus biar nggak marah. Oh. Suruh suami ngaji caranya halus. Ya suami teman-teman lah yang tahu kan. Aku pula yang ngasih tahu cara mengingatkan suaminya susah pula nanti ya kan. Memang ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim ya. Nggak pakai h, harful qasam aja. Nggak pakai h ya. Huruf q dan h ya. Jadi teman-teman seperti ini ya. Khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya ya. Jadi teman-teman ingatkan pakai bahasa teman-teman aja ya kan. Harful qasam. Nah, ini huruf sumpah. Kalimat sumpah teman-teman ya. Ini namanya harful qasam. Ini berbahaya. Ini janji yang sebenarnya janji ya. Oke, Zah, VT-VT-nya Ustazah benar-benar banyak nambah ilmu. Thank you ya teman-teman ya. Oke, batas yatim itu kalau dilihat dari ini perempuannya haid, laki-lakinya adalah mimpi basah ya. Oke, puasa Ramadan aja belum selesai, Syawal nanti habis Lebaran. Iya silahkan. Aisyah ganti puasa itu di bulan Sya'ban. Jadi Syawal duluan atau puasa duluan, Syawal duluan atau puasa duluan. Ya puasa ganti duluan, itu nggak masalah. Aisyah saja itu adalah mengganti puasanya udah dekat bulan Sya'ban. Jadi Ustazah aku mau ganti puasa duluan terserah, saya mau puasa Syawal duluan terserah, karena kenyataannya ganti puasa itu setahun ya. Oke, teman-teman itu pilihan teman-teman, bukan berarti orang yang puasa Syawal duluan juga salah. Oke, wajib nanti boleh Syawal duluan asal langsung diganti ya, jangan ditunda-tunda. Ya diusahakan diganti, tapi Aisyah itu ganti puasanya di bulan Sya'ban untuk memberikan keringanan pada umat manusia bahwa ganti puasa itu setahun. Makanya aku kemarin udah nyinyir Syawal ganti puasa sebulan lagi, Syawal ganti puasa sebulan. Nggak juga diganti padahal udah nengok VT, angkat kaki sebelah, pegang tangan sendiri ya, hukum diri sendiri itu ya. Udah lihat VT aku nggak diamalkan, aku hukum nanti ya. Aku selalu ingatkan teman-teman setiap ada apa-apa ya. Nah, pura-puranya aku marah ya kan. Halo Mbak Misiem, Mbak Berkah ya kan. Udah udah Syawal, ayo ganti puasa. Udah Syawal ganti puasa, ndak juga diganti. Deh. Ya, Zah kalau aku puasa terus mau periksa apakah puasa aku batal? Kalau periksa nggak batal kecuali dimasukkan sesuatu dan dikeluarkan cairan. Zah saya mau ganti puasa yang dulu punya tapi lupa bayarnya berapa. Kalau yang kemarin, yang 1 tahun yang lalu aja, ambil angka yang paling tinggi. Kalau yang dulu nggak ingat nggak bisa, karena dalilnya adalah ahakul yakin, kalau kalian yakin jumlahnya berapa. Muntah tidak membatalkan puasa kecuali muntah dengan sengaja.
aja. Bayarin zakat ortu kalau fitrah bisa, mal nggak bisa. Cara mengingatkan suami, coba ya aku buat aja lah videonya. Oke ya, oke ya, oke. Pengemis itu termasuk dalam golongan apa? Bisa jadi fakir, bisa jadi miskin ya. Mas fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Bolehkah saat haid membaca Quran? Yang ada terjemahan boleh, yang ada Latin boleh. Tapi kalau yang full Arab itu nggak boleh dipegang, dibaca masih boleh. Jadi pakai sapu tangan atau pakai apa ya? Oke, pakai sapu tangan atau pakai mukena ya. Oke. Pas ngaji ketemu huruf sejadah itu sujud sejadah. Kalau aku buatkan doanya teman-teman mau hafal nggak sih? Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulin wa quwwati. Kalau panjang-panjang tuh aku ragu membuatnya. Nanti nggak dihafal teman-teman. Janji yang hafal ya. Neza, gosok gigi di siang hari puasanya batal nggak? Kalau tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tidak batal ya. Ragu aku tadi hafal tenda. Ustazah kemarin datang ke Dumai. Siap Mbak Seswi? Iya. Oke, tanda-tanda haid. Wah, tanda-tanda haid setiap orang berbeda-beda. Yang penting intinya keluar flagnya, ya kan? Siap, aku buatkan. Kalau nggak dihafal, ya. Oke, akad zakat fitrah ya, akad zakat ya, akad zakat fitrah. Aku buatkan juga. Aku serahkan zakat atas nama Pulan binti Pulan. Sejumlah sekian. Lillahi ta'ala. Aku terima zakat dari bestiku. Enggak ya, salah ya. Nanti aku buatkan ya. Oke, Ustazah nahan kentut dalam sholat. Kentut jangan ditahan, kasihan dia kalau di PHP-in. Ya, jadi menahan kentut dalam sholat itu hukumnya makruh, tapi sholatnya sah. Ya, halo Mbak Putri. Ya, batas haid 15 hari. Lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Ya, istihadah boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat, boleh semuanya. Ya. Kapan puasa Syawal dilakukan? Selama bulan Syawal. Wah ini teman-teman nggak sabar ya, masih lama padahal ya puasa Syawal ya. Ya Lailatul Qadar aja belum aku bahas nih teman-teman ya. Wajib nggak sah hukumnya sujud sejadah pas ketemu ayat ngaji? Ya, iya memang teman-teman sujud pas ketemu ya. Statusnya sunnah. Gaji 4.500.000 dapat tunjangan jadinya 6.800.000. Silahkan keluarkan dong, dia akumulasi. Kalau akumulasinya 6,8 juta keluarkan zakat ya. Beda sholat rawatib dengan qobliyah apa zah? Rawatib itu bapaknya. Bapak itu punya anak namanya si qobliyah dan si ba'diyah. Qobliyah 2 rakaat sebelum sholat, ba'diyah 2 rakaat sebelum sholat. Ya, jadi itu bapaknya. Nah, rawatib itu bapaknya, rawatib qauliyah dan rawatib ba'diyah. Nah nanti si rawatib anaknya ini ada hukum lagi guys. Anaknya ini punya hukum. Ada yang rawatib qauliyah yang sunnah biasa, ada yang rawatib qauliyah sunnahnya muakkad. Kapan saja nih si bapak dan anak ini ada ini ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum maghrib. Oke, biar gampang sampai kayak gitu aku menjelaskannya tuh ya 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 kan. Nah jadi gitu guys ya. Zakat emas sekali aja atau tiap tahun? Tergantung. Kalau teman-teman emasnya logam mulia atau emas murni tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan 1 kali seumur hidup. Siap Mbak Sinta? Maaf Zak, kalau lagi puasa suami minta di pagi hari. Saya menolak, dosakah? Puasanya puasa apa dulu? Kalau puasanya puasa ganti atau puasa nazar atau puasa Ramadan yang hukumnya wajib, jangan dikasih. Kalau dia minta kita berdosa kalau kita ngasih. Puasa nggak boleh dibatalkan dengan berhubungan badan. Jadi teman-teman nggak usah kasih. Diajak bertengkar diam aja. Diajak bertengkar kabur dulu. Nanti maghrib datang lagi ya kan. Tapi kalau puasa sunnah tentu dibatalkan ya kan. Puasanya puasa dulu. Yang zakatnya kalau anak adopsi adanya siapa? Zakat tuh kecil mbak. Kita boleh kok membayar zakatnya dia. Zakat fitrahnya dia kan kecil aja. Bayarkan aja lah ya. Iya. Oke bayarkan aja lah.
Oke, yuk. BAB berdarah batal puasa enggak? Enggak, karena itu di luar kendali kita ya. Aku zakat fitrah ke masjid, tapi enggak lama aku dapat zakat dari masjid. Gimana tuh Enggak apa-apa. Dalam zakat fitrah Mbak Nopeng, itu bisa kita jadi muzaki dan mustahik sekaligus. Ada orang miskin, dia diberikan zakat, berarti dia mustahik zakat. Ya, kemudian uang itu tentu dia zakatkan lagi karena dia sendiri wajib nih zakat fitrah nih. Ini kita bicara zakat apal dulu guys, ya kan? Dia beda guys. Kalau zakat fitrah dengan zakat mal itu beda. Ya, kalau zakat fitrah semua bayi baru lahir kayak Mbak Tini itu wajib zakat sudah. Ya, maka kalau kita orang miskin, bagaimana kita mau zakat? Maka zakat fitrah untuk orang miskin dia muzaki dan mustahik sekaligus. Ketika dia dibayarkan zakat, maka dia adalah mustahik. Nah, uang itu dia keluarkan zakat, berarti dia muzaki ya. Oke, gitu ya, zakat fitrah orang miskin ya. Aku buatlah videonya. Karena aku belum bicara ini soalnya ya. Aku buat ya, pelan-pelan ya guys. Sampai tak ada lagi pertanyaan. Balik lagi ke sujud sahwi nanti ya. Beberapa vidya senilai 1,4 kg beras per tahunnya ya. Per tahunnya, per harinya ya. Apakah orang haid boleh baca Al-Quran? Boleh, menyentuh nggak boleh membaca. Masih ada ulama yang membolehkan ya. Halo Mbak Evia, kalau hubungan malam gimana? Kalau malam gas aja Pak, gigi 4 nggak usah pakai kopleng, langsung metik aja boleh ya. Ustazah saya mau nanya ya, aku kan jualan tapi dagangannya sistem titip, gimana? Nggak ada masalah, nggak ada masalah teman-teman ya. Bu, zakat 2,5% totalnya lalu dibentuk dibeliin pakaian untuk berbagi. Saran aku jangan. Saran aku uang dengan makanan pokok. Karena idealnya zakat itu untuk orang miskin. Orang miskin butuh makanan, dia tidak butuh baju ya teman-teman ya. Gitu. Iya, boleh nggak bayar zakat ke saudara yang fakir miskin tapi mereka jarak jauh dari kita? Transfer aja ya, zakat mal ya teman-teman ya. Zakat mal ya. Kalau haid udah 1 bulan terus gimana ya? Hey, kalau teman-teman haidnya lebih dari 1 bulan, lebih dari 15 hari, lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Catat, klik dulu istihadah. Istihadah ini apa aku buatkan lagi, udah sering aku buat loh teman-teman, manja betul ya. Manja betul ya. Ya, jadi istihadah itu adalah haid lebih dari 15 hari menurut Imam Syafi'i. Hari ke-16-nya boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf ya, boleh ke mall, boleh jalan-jalan, boleh makan, boleh minum, boleh dengerin live aku, boleh lihat aku, terserah ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar: 1. Terletak pada 10 malam ganjil terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam itu tak turun hujan. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar air laut terasa hambar. Yang keempat, cuaca tak terlalu panas, tak terlalu dingin karena malaikat semuanya turun ke permukaan bumi sehingga udara dinetralisir oleh sayap-sayap malaikat. Kemudian yang kelima, besok paginya matahari tak terlalu panas karena malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Zakat jangan dikasih ke orang tua. Membacakan surat dalam sholat boleh, semua sholat sunnah itu boleh ya. Jadi orang yang selama dia ini nggak puasa, nah nanti ditengok setelah Ramadan dia bisa ganti nggak. Kalau dia ganti dulu, kalau nggak sanggup baru dia fidyah ya teman-teman ya. Halo semuanya, halo hula. Gimana suara aku teman-teman? Oke, zakat mal dikasih ke tetangga boleh nggak? Halo semuanya, halo semuanya, halo guys. Oke. Halo. Oke, mantep. Suara jelas. Oke, Masya Allah ya. Thank you ya teman-teman ya. Zakat boleh dikasih ke tetangga nggak? Boleh teman-teman ya. Selagi dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, dapat kemudian fakir kemudian dia nggak cukup uangnya. Zakat mal boleh dibelikan sembako, bagus teman-teman. Misalnya teman-teman nih punya penghasilan 10 juta per bulan ya, berarti wajib zakat 250.000 ya. Teman-teman rapel 10 bulan misalnya jadi 4 juta dari 5 jutaan, berikan sembako 100.000 satu orang, beras 5 kilo, kemudian minyak 2 liter ya, dapatlah 50 kakak misalnya, itu keluarkan zakatnya. Bagus kok dalam bentuk sembako, bagi-bagi gitu.
Ketiduran mandi wajib setelah subuh nggak apa-apa, itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, tapi jangan sering-sering ya. Apa niat zakat fitrah ketika nggak ketemu langsung sama orangnya? Sengaja aku berfitrah, zakat fitrah wajib atasku karena Allah. Ya kalau bisa teman-teman tetap pakai akad walaupun melalui chat ya. Haidnya banyak terus tapi tetap sholat, silahkan, nggak ada masalah. Pakai pembalut sholat, nggak ada masalah. Istihadah nggak ada masalah. Lebih dari 15 hari nggak ada masalah ya. Lebih dari 15 hari nggak ada masalah. Iya, iya, karena kalau uang nggak terasa dibagiin. Jadi gini, kalau teman-teman mau sih, zakat penghasilan itu kan dia 2,5%. Misalnya teman-teman penghasilan teman-teman katakanlah misalnya 12, katakanlah misalnya penghasilannya itu 10 juta, 250.000. Kumpulkan 10 bulan, jadi 5 jutaan. Berikan sembako, satu orang 100.000. Belikan beras 5 kilo, berikan misalnya liter apa namanya minyak 2 liter itu kan. Nah, itu teman-teman zakat. Dan selama ini caraku zakat dan sedekahnya seperti itu teman-teman ya. Aku tinggal suruh minta tolong kakakku untuk carikan beras, minyak, nanti dibagi-bagi ke masyarakat. Nah itu bisa, zakat sedekah itu bisa. Anak yang tidak punya ibu, apa juga termasuk anak yang disantuni sementara bapaknya kerja. Teman-teman, sementara bapaknya kerja, itu tidak bisa diberikan zakat. Kalau dia miskin, anak yatim tidak boleh diberikan zakat. Anak yatim tuh hanya bisa sedekah ya. Wah, aku buat aja lah ya. Kayaknya udah musim-musim nanya ini ya. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nunggu si zakat ya. Aku buat lah ya, pelan-pelan ya. Oke. Minimal zakat penghasilan, kalau penghasilan teman-teman di atas 6,8 juta per tahunnya. Kalau istihadoh ketika sholat keluar darah nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya. Oke, aku sudah mulai puasa setelah haid tapi masih ada flek sedikit. Nggak boleh, harusnya teman-teman haid ya. Kalau masih ada flek, teman-teman belum boleh sholat, belum boleh puasa. Kata Siti Aisyah, sampai dia berganti dengan cairan putih. Ya, sampai dia putih baru teman-teman boleh sholat dan puasa. Tapi kalau seandainya nanti dia sudah lewat 15 hari, kemudian lewat dari 15 hari, itu silahkan sholat puasa karena itu adalah istihadah 6,8 juta. Zah, benarkah sholat? Oke, sedang sholat keluar keputihan jangan dipikirin. Nanti teman-teman was-was ya. Jadi kalau teman-teman lagi keputihan, bagusnya teman-teman pas wudhunya cebok dulu, lalu sholat dengan tenang ya. Lagi haid boleh nggak mandiin jenazah? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Zakat niaga hitung aja berapa untung bersih per bulannya. Selagi di atas 6,8 juta untung bersih per bulannya, maka keluarkan zakat 2,5%. Ustazah, kalau main nggak keluar tapi dicek pakai kapas keluar dikit, belum boleh sampai berubah dengan cairan putih. Masa nifas setelah lahiran itu berapa hari? Sampai habis darahnya. Mahram nanti aku jelaskan pakai VT ya teman-teman. Panjang nanti teman-teman malah nggak ingat. Ustazah, kalau sholat sejadah di double sama yang kecil boleh nggak? Boleh di double sampai. Halo semuanya, teman-teman, oke? Halo semuanya, halo semuanya, halo semuanya teman-teman. Oke ya, oke ini soalnya, oke ya sekarang, oke ya, mantap ya, iya, oke kita lanjut ya teman-teman ya. Apa sinyalnya nggak oke ya, wifi aku nih, iya, padahal cuman beberapa handphone yang make ya. Ustazah, aku punya hutang puasa 1 bulan karena haid, gimana bayarnya? Bayar aja teman-teman seperti biasa, bayar aja seperti ganti puasa ya. Oke. Mau bayar hutang tapi yang ngutanginnya meninggal, mau bayar hutang tapi yang menghutangkannya meninggal, cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah ya. Kalau penghasilan di atas oke.
Iya, 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 iya. Iya. Oke, silakan ya teman-teman. Zakat ke saudara yang janda boleh nggak? Selagi dia fakir miskin boleh zakat mal ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oh ya, gitu ya teman-teman ya. Apakah boleh keluar rumah dalam masa idah? Teman-teman, perempuan yang dalam masa idah bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Orang yang dalam masa idah itu boleh keluar rumah kalau dia jualan lontong, jualan bakwan, jualan bala-bala. Bagaimana dia nggak mau keluar rumah? Atau dia PNS atau dia karyawan, dia tetap akan keluar rumah guys. Cuman ya orang-orang yang dalam masa idah itu boleh keluar rumah tapi tidak boleh berhubungan dekat dengan laki-laki ya kalau dia jinsiah. Teman-teman coba klik bacaan jinsiah ya. Teman-teman coba klik bacaan jinsiah. Teman-teman jinsiah. Ya, apa itu jinsiah? Apa itu jinsiah? Jinsiah itu adalah hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahram yang berhubungan dengan pribadi. Lagi apa bang? Udah makan belum bang? Itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau sekedar keluar rumah, jualan lotek, jualan pecel, jualan ikan, silahkan teman-teman. Bahaya. Kok nggak kerja 3 bulan? Aku dalam masa idah bestoy. Nggak kayak gitu guys. Boleh teman-teman, tetapi teman-teman tetapi teman-teman jangan berhubungan dekat dengan laki-laki dalam masa idah ya. Paham nih? Ya, janganlah nggak keluar rumah. Berhenti langsung dari kerja nanti. Gimana kalau hitung zakat emas? Udah ada yang 100 gram dimiliki 1 tahun. Terus nambah yang baru dimiliki 6 bulan. Emasnya emas apa Mbak Mai Drafing? Kalau 100 gram dimiliki 1 tahun, zakatkan 2,5 gram. Tapi kalau dia nambah, kalau dia zakat emas murni atau logam mulia selagi di atas 85 gram tetap wajib zakat. Kalau dia emas perhiasan yang 100 gram itu udah selesai zakatnya, nanti yang setelah itu dihitung lagi sampai 85 gram lagi baru keluarkan zakatnya. Jadi intinya zakat logam mulia itu adalah setiap tahun, sementara zakat perhiasan sekali seumur hidup. Syawal duluan atau ganti puasa duluan, gak ada masalah. Ganti puasa itu setahun sampai datang bulan Sya'ban menjelang masuk bulan Ramadan. Jadi ganti puasa duluan boleh, Syawal duluan boleh. Yang tidak aku anjurkan adalah pasang dua niat dalam satu amal. Sengaja aku puasa ganti plus puasa Syawal, itu yang tidak dianjurkan. Satu niat, satu amal ya. Dok, apakah wudhu batal ketika ROKOK? Tidak ya. Zah, bagaimana jika anak masih ada hutang kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal? Dia wajib ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah membayar hutang saya kepada orang tua saya. Mbak Ningsi, deposito memang dalam agama Islam nggak boleh karena kita nggak tahu uang mau dikemanain. Kalau Mbak mau pengganti deposito ada namanya obligasi syariah. Silahkan dicek di surat berharga negara di bank-bank terdekat ya. Ustazah, saya berdagang, jadi kalau saya zakat setiap hari boleh nggak? Pastikan hasil dagangnya itu 6,8 juta minimal. Kalau udah 6 minimal 8 juta wajib keluarkan zakatnya ya. Maksudnya saya bayarnya di waktu yang bersamaan atau dipisah karena yang tambahannya belum sampai setahun. Tergantung emasnya emas apa dulu nih. Kalau emasnya emas logam mulia digabung nggak apa-apa. Kalau emasnya emas perhiasan sekali saja, besok nggak usah dikeluarkan lagi di tahun berikutnya. Kalau emas batangan selagi di atas 85 gram keluarkan setiap tahunnya ya. 100 gram keluarkan 100 gram, besok nambah lagi biarkan dulu, tunggu setahun, tahun depan berapa hasilnya keluarkan zakatnya. Ustazah, dosa nggak kalau suami pelit dan istri mengambil bunga uang tabungannya diam-diam? Ada 2 dosanya. Pertama, memakan bunga tabungan, yang kedua mengikut tabungan yang berbunga, nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau suaminya pelit memang boleh ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan untuk kebutuhan anak perempuan. Itu Abu Sofyan pernah seperti
itu ya. Lalu dia istrinya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku mapan tapi dia pelit." Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ambil uang." Dirinya sibuk dan hanya sedikit yang produktif. Coba pastikan kita itu sibuk atau merasa sibuk aja ya teman-teman ya. Nah, sama dengan gini ya, aku buat video tentang itu hari ini ya di VT-VT aku. Sama dengan gini, kalau ada orang yang kurang perhatian sama kita, apakah suami, apakah teman, sahabat, karena alasan mereka sibuk, demi Allah mereka bukan sibuk guys, kita yang bukan prioritasnya. Kalau kita prioritasnya, maka dia tidak akan sibuk di mata kita. Ya, dan sama dengan kalau kita tidak ada waktu buat baca Quran, tidak ada waktu buat sholat, tidak ada waktu buat tahajud, kita bukan sibuk besti, cuman Allah bukan prioritas kita. Kalau Allah prioritas kita, pasti kita kerjakan itu, oke? Nah itu guys, jadi aku suuzon lah ya, cak-caknya sedikit-sedikit lah ya. Kenapa teman-teman sulit baca Quran atau orang-orang di luar sana sulit baca Quran ya? Bukan karena dia sibuk, tapi Allah bukan prioritasnya. Kalau Allah prioritasnya, dia nggak bakal sibuk guys. Oke? Zah mau madu nanti ya, madunya jam 9 ya. Teman-teman nengok kening aku, ingat madu, keranjang kuning ya. Siap ya? Nah, semoga aku nggak kecepatan ya teman-teman untuk membicarakannya, karena ini soal tauhid yang aku sederhanakan bahasanya menjadi mindset. Ya teman-teman ya, selama ini tauhid itu ilmu langit aja. Ayo kita bertakwa kepada Allah, nggak ngerti cara bertakwanya. Ibadah ciptakan waktu, rezeki ciptakan waktu, untuk keluarga ciptakan waktu. Ya hati-hati, jangan-jangan selama ini cucian menumpuk, setrikaan menumpuk, bukan karena kita sibuk, tapi karena itu bukan prioritas kita. Ya, oke, gitu ya. Aku tah didengar, tah ndak jelas juga. Teman-teman asik ngetik gak ya? Oke ya. Ustazah, nenek saya selalu nonton Ustazah, sudah berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kita doakan nenek dari Mbak Tuen DN ya, semoga Allah mudahkan. Silahkan kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Al-Fatihah, perbanyak ibadah ya untuk nenek. Kemarin juga aku terharu, ada sebelum Ramadan satu jemaah yang mengundang aku, dan ketika sambutan dia menangis melihat mukaku, baru salaman dia udah menangis. Lah kenapa ibu nangis? Ya, padahal orang tuanya itu sudah meninggal lama, sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Saya nangis lihat muka Ustazah. Kenapa? Karena katanya orang tua saya suka melihat TikToknya Ustazah, channelnya Ustazah, mendengarkan Ustazah, setiap hari dia bersama aku ya di kanal-kanalnya aku, dan udah meninggal ngelihat aku, beliau ingat orang tuanya. Kita doakan semoga orang-orang yang senang dengan konten-konten Islam, Allah masukkan ke dalam golongan hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah ya. Karena demi Allah, apa yang teman-teman tonton itu membuktikan citra diri kita. Kalau kita menonton video-video yang bermanfaat, itulah citra diri kita. Kalau kita menonton video konten yang tidak terlalu bermanfaat, itulah citra kita. Karena kalau dulu melihat orang, lihatlah dari temannya. Sekarang tidak. Melihat orang, lihatlah dari berandanya. Buka aja TikToknya, buka aja channelnya, buka aja sosmednya. Apa isi berandanya, itulah dia. Karena biasanya algoritma itu akan membaca. Yang sering kita tonton, itulah isi beranda kita. Jadi kalau mau lihat suaminya, kalau mau lihat temannya, kalau mau lihat karakter orang lain, sekarang pinjam aja handphonenya, buka langsung TikToknya, buka aja channelnya, buka sosmednya. Kalau yang muncul itu adalah tas murah branded, berarti suka nengok tas murah. Artis ini bercerai, berarti suka nengok artis. Tapi kalau yang muncul itu adalah konten-konten Islam, itulah dia. Itulah kondisi sekarang. Karena AI, artificial intelligence yang ada di sosial media, itu dia akan mengajak kita kepada apa yang kita suka. Apa guna like? Teman-teman ketika ngeklik kanal aku, teman-teman like. Apa gunanya like? Apa gunanya like? Like itu adalah memberikan sinyal kepada TikTok dan sosial media yang lain. Hai tok, gue suka nih sama like ini, ya sama like ini, aku suka nih sama si orang ini nih, orangnya nyebelin tapi lucu gitu, kayak aku gitu kan ya. Nah teman-teman klik aja like, cus, nanti TikTok akan terus merekomendasikan itu kepada teman-teman semuanya. Nah ya, jadi kalau mau lihat orang, lihat aja berandanya teman-teman. Maka itu yang aku bilang, selamat banget, tahniah, salam hormat aku buat teman-teman semua yang sudah muncul ke akun-akun yang Islami, karena itulah citra diri kita, itulah kita teman-teman ya. Semoga kita bisa lebih baik ke depan ya. Oke, siap ya. Nah, jadi untuk like itu tujuannya ya teman-teman ya. Ustazah mah nyebelin, oh ya tipis-tipis ya kan. Aku bukan prioritas Ajik ya, siap ya. Oke, ya.
Gitu ya teman-teman ya, sehat selalu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, clear gitu ya. Jadi ya gitulah, aku mau ngomong apa ya, pokoknya gitulah. Oke, siap ya. Nah, HP-nya susah dibuka. Iya, clear ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Ya, Zah, kalau kita mau sholat syuruk, apakah setelah sholat subuh kita nggak boleh bicara seperti itikaf? Kalau kita sholat subuhnya di masjid, lalu kita itikaf sampai datang waktu syuruk, tentu nggak boleh bicara dong. Karena itikaf itu diam dan melakukan 5 aktivitas, zikir, kemudian ingat kekurangan diri, kemudian sholat sunnah, kemudian baca Quran, kemudian banyak berdoa ya. Itulah aktivitas itikaf ya. Kalau mau dapat pahala haji umroh, teman-teman jangan ngobrol ya. Oke, siap Taiwan. Assalamualaikum Mbak Erina, Mbak Nyi. Iya, saya haid tanggal 17 Maret setelah asar. Kalau lebih dari 15 hari, jatuhnya tanggal berapa? Wih, aku yang hitung ya. Berapa ya? Aku matematikaku agak susah, guys. Pokoknya kalau udah 15 hari, hari ke 16-nya teman-teman silahkan mandi ya. Mandi gitu ya. Halo Mbak Wisnu. Iya. Oke, siap Mbak Titi. Iya, nanti niat ya, niat. Sengaja aku mandi junub berapa ya 15 hari berapa Bom dari 17 Maret 15 hari berapa Bom katanya tak tahu tidur aja si Bom. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, pokoknya setelah 15 hari gitu ya, aku pula yang ngitung ya Mbak Indri ya. Nanti mandi junub, sengaja aku mandi junub sengaja aku mandi. Halo Mbak Desulima, sengaja aku mandi apa tadi? Mandi tanggal 2 April tuh kata Mbak Deni, berarti tanggal 2 April sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Mandi setelah itu langsung ya teman-teman ya. Halo Mbak Nedi. Nah nanti kalau teman-teman kalau sudah istihadah itu berarti teman-teman sudah siap Mbak Sofi, sudah boleh sholat, sudah boleh puasa ya, sudah boleh tawaf, sudah boleh mandi ya. Siap ya. Idealnya jam berapa untuk iktikaf? Iya, iktikaf tuh kapanpun 24 jam bisa. Cuman 10 malam terakhir dianjurkan tiap malam. Jam berapa terserah, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setengah jam, bisa 15 menit kalau terlalu itulah ya. Oke gitu ya. Nah itu sampai kapan? Sampai hatta matla'il fajr ya. Dari isya sampai azan subuh ya. Oke siap ya. Di rumah bisa nggak melakukan aktivitas itikaf? Kalau teman-teman nanti Lailatul Qadar, maka teman-teman sholatnya di rumah, doanya di rumah, baca Qurannya di rumah. Nanti dapat pahala zikir, dapat pahala baca Quran, dapat pahala sholat, tapi tidak bisa pahala itikaf. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kan tetap dapat juga. Doa juga dijabah, keinginan juga dikabulkan ya. Makanya hafal ya doa malam Lailatul Qadar ya. Nanti ini tanggal berapa ya? Nanti aku ingatkan lagi H-1 ya. Nah, besok itu adalah malam 21 versi Muhammadiyah. Besok malam sudah bisa itikaf walaupun cuma setengah jam. Itu malam 21 versi Muhammadiyah. Dan kalau hari Minggu tanggal 31 Maret itu malam 21 versi pemerintah ya. Mulai besok malam ya. Misalnya habis taraweh teman-teman boleh habis taraweh teman-teman boleh itikaf ya, ambil wudhu kalau batal, sengaja aku beritikaf sunnah atasku karena Allah. Lakukan 5 hal, zikir, zikirnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Kemudian baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Sholat sunnah ini bagusnya sholat taubat dan sholat hajat ya. Kemudian teman-teman berdoa banyak-banyak. Guys, besok malam pokoknya lakukan tiap malam aja guys, karena kita nggak tahu nih malam ganjilnya kapan, karena NU dan Muhammadiyah itu beda-beda guys ya kan. Jadi lakukan tiap malam guys. Mulai hari nanti teman-teman catat pengennya apa, doanya apa, doa mustajab. Doa mustajab guys, aku ulang lagi ya, ada di channel aku juga, dan tentang Lailatul Qadar ada aku tampilkan di VT aku. Teman-teman lihat bahwa VT yang 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu itu dilihat. Aku pelan-pelan ya. Pertama teman-teman boleh zikir. Ya, zikirnya terserah, tapi yang paling mantep malam Lailatul Qadar tuh dia yang aku sematkan. Coba ditulis artinya teman-teman, nanti aku sematkan. Kemudian yang kedua adalah berdoa, banyak doa guys, banyak doa ya kan. Kemudian yang kedua
Yang ketiga adalah muhasabah diri. Ingat guys, kekurangan diri kita ya. Catat kekurangan kita itu. Julid, kepo urusan orang, catat. Nanti muhasabah kita kemudian melakukan baca Quran ya. Kemudian lakukan yang namanya sholat sunnah ya, sholat taubat ya, sholat hajat ya. Sholat taubat itu kayak sholat subuh aja 2 rakaat ya kan. Kemudian sholat hajat kayak sholat subuh aja 2 rakaat gitu kan, baca Quran gitu. Nah gimana kalau haid? Kalau haid di rumah aja nggak ada masalah ya kan. Di rumah tetap baca Quran di handphone, ngulang-ngulang hafalan, baca zikir itu yang saya sampaikan itu ya. Kemudian berdoa, muhasabah diri selain sholat. Bisa kan? Bisa. Terus juga gimana kalau di rumah? Ya lakukan aja di rumah, nggak ada masalah. Walaupun tidak dapat pahala itikaf, tapi teman-teman dapat pahala satuan, dapat pahala zikir ya, dapat pahala baca Quran, ingat kekurangan diri. Lakukan aja di rumah, jangan ngeblank ya teman-teman ya. Lakukan aja di rumah, it's okay, nggak ada masalah. Pokoknya mantep guys. Mulai besok malam ya guys, teman-teman silahkan pilih waktunya kapan ya. Kalau aku tim milih sebelum subuh ya, sebelum subuh aku milih untuk melakukan itu, nanti sambil sahur dan subuhnya langsung di masjid. Tapi kalau teman-teman tim yang habis taraweh silahkan, atau tim yang tengah malam silahkan, tim yang jam 1 malam silahkan ya. Memang itikaf itu kalau Lailatul Qadar itu tentu malam guys, namanya Lailatul Qadar. Malam lailah itu artinya malam. Lailatul Qadar, malam 1000 bulan ya. Nah kapan? Nah kan ada dalilnya guys. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ya kan. Lailatul Qadar ya, baca Qurannya yang ada di handphone bisa kalau haid, atau yang ada terjemahan masih ada ulama yang membolehkan. Ya misalnya gini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada boleh di rumah 1000 bulan kayak gitu kan. Nah, apa dalilnya? Tanazzalul malaikati warruh. Nah, gitu kan geng. Nah, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun. Wah, Matanazzalul turun, al malaikah malaikat, waruh dan malaikat Jibril turun ke bumi. Ar-ruh dalam hadis astagfirullahalazim. Waruh dalam ayat itu adalah Jibril. Tanazzalul malaikati warruh, turunlah para malaikat dan Jibril gitu ya. Dan Jibril tanazzalul malaikati warruh fiha, di dalamnya, di bumi ini turun, fiha di dalam bumi ini turun, biizni rabbih, atas izin Tuhanmu ya kan, biizni rabbik ya. Nah seterusnya apa dalil selanjutnya? Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan buat kita semua guys yang beribadah pada malam itu guys, sampai kapan? Hatta matla, sampai terbit fajar. Tuh berharga itu ilmunya guys. Selama ini Lailatul Qadar orang, Lailatul Qadar pula kita. Lailatul Qadar kata orang, Lailatul Qadar lah kata kita. Iya kan? Nah, sekarang nih aku sampaikan ya. Jadi silahkan teman-teman lakukan itu ya. Nah, udah aku kasih ilmunya. Menginginkan sesuatu, masuk sesuatu harus ada ilmunya. Nanti Syawal ada ilmunya lagi, Lailatul Qadar ada ilmunya lagi, apalagi nanti kurban ada ilmunya lagi. Makanya tugas teman-teman cuman klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita kan gini-gini aja guys ya, tugas aku cuman live, teman-teman tap layarnya ya kan, share tautannya. Tugas aku buat VT, teman-teman like, kemudian komen, kemudian share ke grup ya, kemudian rekomendasikan akunnya. Tapi kok lebih banyak tugas netizen dibandingkan tugas aku ya? Aku cuman buat video, like, komen, share, banyak kali ya tugas netizen ya. Nggak apa-apa lah, pokoknya kayak gitulah ya guys ya. Nah gitu ya. Halo Mbak Notmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Tini, iya. Iya kan gitu kan guys, nggak apa-apa lah ya. Tugas aku buat video live, tugas teman tap layar, share tautan. Banyak kali tugasnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke gitu ya. Nah saking ada jemaahku yang sering tap layarnya guys, aku ceramah, dia jemaah offline guys, jemaah yang ketemu sama aku sambil dengerin aku, dia tap layar guys. Aku kira ibu ini cemana lah ini. Aku kan di depannya, tapi dia tap layar aja. Sampai terjatuh HP-nya, terkejut dia tap lagi. Gak apa-apa lah, semoga jadi amal jariah buat ibu itu ya. Dan banyak aku lihat jemaahku itu kalau lagi aku ceramah, dia tap layar guys.
Saking terbiasanya ya. Hati-hati ya jarinya nanti dilaminating ya, direfleksi. Oke, Mbak Sri siap ya. Enak ya tinggal pasang kutu. Oh, dekat rumah ada musola. Boleh nggak iktikaf? Boleh guys. Jadi gini, dalam agama Islam itu cuma ada dua tempat ya. Pertama masjid, kedua masjid jami. Siap Pak Alfariski ya. Pertama masjid, kedua masjid jami. Aku ulang ya, pertama masjid, kedua masjid jami ya. Zah makan sayur keong boleh nggak? Sayur. Zah makan sayur keong boleh nggak? Gitulah. Sayur. Ya, yuk kayak gini. Ya, oke. Ada masjid, kemudian ada masjid jami. Ada masjid jami. Masjid adalah dipakai 5 waktu, nggak dipakai Jumat. Masjid jami adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat, ya kan? Jadi masjid ini adalah musola. Jadi boleh teman-teman sholat, boleh teman-teman tahiyatul masjidnya di musola atau itikafnya di musola, nggak ada masalah. Ya, Ustazah jelasin malam Lailatul Qadar aku nggak bisa nahan nangis. Ya Mbak Ane, semoga bermanfaat ya Mbak Ane. Halo Mbak Nung, ya. Sayur keong itu apa teman-teman? Apa ya? Bahasanya bahasa apa tuh ya? Mungkin kita beda daerah teman-teman. Nanti aku coba ini lagi ya. Aku tanya sama temanku nanti orang-orang sana ya. Fidyah berlaku bagi siapa ya? Yang pertama, fidyah itu berlaku pada orang sakit yang tidak mungkin sembuh atau setiap dia ganti puasa dia sakit ya. Tutut pula. Apa itu tutut? Teman-teman udah nyusahin aku nih pagi-pagi. Ujian aku banget nih. Tutut, siput. Nggak ada satupun aku yang tahu. Nanti ku tanya dulu ya sama temanku di balik layar ya. Apalah itu tutut? Tutut. Kayak gitulah ya. Keong. Aku mau bilang apa nih? PR ya teman-teman ya, PR ya. Oh langkitang, iya langkitang boleh teman-teman. Oh yang dicucup, oh boleh, itu boleh ya. Makan yang dicucup kan, yang nanti keluar dia panjang, oh itu boleh teman-teman ya, boleh sekali ya. Boleh ya. Langkitang, oh langkitang, kemana lah larinya langkitang ke cucut, ya langkitang ke kemana lah larinya ya? Oke, siap ya? Aku mau ngomong apa lah tadi? Iya, boleh. Oke, apa tadi guys? Ngomong apa? Tutut. Aduh, aku mau ngomong apa tadi ya? Oke. Oke. Ini. Ustazah, tadi aku mandi, terus airnya muncrat ke telinga dikit. Oh, harusnya jangan ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Air masuk telinga itu membatalkan puasa, masuk ke hidung batalkan puasa ya. Jadi teman-teman, karena memasukkan sesuatu ke rongga itu batal, kecuali kalau dia dipangkal aja seperti korek kuping, itu nggak ada masalah ya. Oke, ya udah ngasih ujian nih pagi-pagi nih teman-temanku nih, canda ya guys ya. Siap. Oke, next ya. Oke, bolehkah kalau kita kentut baca Al-Quran? Enggak apa-apa ya, baca Quran kentut nggak ada masalah. Setelah itu mau ngambil wudhu lagi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena membaca Quran tidak harus wudhu ya teman-teman ya. Oke, pensi, oh ya pensi boleh teman-teman. Tutut, langkitang, pensi, cikut, ciput, bekicot. Mantap kali dia ya, kaya banget ya. Satu makhluk banyak nama, Masya Allah ya. Nggak kayak teman-teman nih, namanya cacih, cucuh. Oke, fidyah berlaku ke siapa? Oh iya, fidyah berlaku ke siapa? 1, ke orang tua yang nggak mungkin puasa. Ya, ke orang tua yang tak mungkin puasa dan dia tidak pernah bisa menggantinya. Oke, kemudian yang ketiga adalah orang sakit yang tak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit ya. Kemudian yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui, dia boleh bayar fidyah ya. Itu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, 1 hari puasa sebanyak 2 mud setara dengan 1,4 kg beras per harinya. Ya, kemudian gitulah ya. Dikasih ke siapa? Ke fakir, ke miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi tak cukup uangnya. Libur ke LN boleh nggak sholatnya di jamak? Boleh. Halo Mbak Aira, siap ya. Boleh. Nih masih bicara tutut aja nih Mbak Nyi dengan Mbak Titi nih.
Oke, tutut titit. Oke, siap ya teman-teman ya. Siap Mbak Bes, ngoceh terus tapi nggak nanggepin typing follower. Pak Kamal nanya apa Pak Kamal? Coba Pak dilambatkan sedikit Pak, ditulis aja sering-sering ya Pak Kamal ya. Bang Kamal, siap. Oke. Kapan fidyah diberikan Ustazah? Fidyah itu boleh diberikan sampai Sya'ban bulan depan ya teman-teman ya. Sya'ban tahun depan maksudnya. Sampai Sya'ban tahun depan ya. Itu boleh ya teman-teman ya. Oke. Oke, boleh diangsur teman-teman ya. Oke, kalau fidyah orang hamil berapa? Sama 1,4 kg beras per harinya ya teman-teman ya. Iktikaf selama berapa hari? Mulai besok malam sampai Ramadan tahun depan ya teman-teman ya. Ramadan tahun depan itu kan karena teman-teman salah. Itikaf mulai besok malam sampai habis Ramadan ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman yang nggak terbaca sama aku, teman-teman Raju ya selalu lah Bang Kamal, siap ya, disematkan emang enak. Ustazah boleh oke ya Ustazah, iya kalau fidyah pakai beras berapa kilogram? 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, itikaf harus di masjid nggak? Di masjid boleh, di musola boleh. Kalau di rumah teman-teman nanti nggak dapat pahala itikaf tapi dapat pahala satuan ya. Pahala zikir, pahala baca Quran, pahala doa, pahala muhasabah. Oke? Iya. Tetes mata syubhat Mbak Oma, bagusnya jangan tetes mata ya. Mbak Bunda ini itikaf itu dianjurkan di masjid atau musola. Kalau di rumah nanti Mbak dapat pahala juga, tetap dapat malam Lailatul Qadar juga, cuman tidak dapat pahala itikaf. Dia dapat pahalanya satuan. Kumur-kumur saat berpuasa itu boleh asal tak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya, bentar. Zakat fitrah ke adik kandung, ke keluarga kandung nggak boleh teman-teman ya, mesti keluar ya. Oke ya teman-teman ya. Kalau ada komentar nggak baik, mending nggak usah dibaca Bunda. Iya, baca dikit-dikit, tipis-tipis, tergantung mood teman-teman. Oke ya. Oke ya, Ustazah, karena itu membuktikan apapun yang aku baca itu aku sebutkan teman-teman ya. Jadinya berarti aku tidak milih-milih komentar, gitu aja lah hikmahnya ya guys. Jadi kalau nggak terbaca, nah aku skip ya. Oke, aku apa nggak baca dalam hati? Yang mana tadi tuh? Oke, tadi ada yang bertanya, mandi junub itu adalah harus pakai sampo guys. Mandi junub jangan pakai sampo dulu guys. Ini ya cara mandi junub, teman-teman boleh cebok dulu ya kan, lalu teman-teman boleh bersihkan kedua tangan gitu ya. Kemudian teman-teman boleh ngambil wudhu dulu lalu mandi, ya kan. Nah, mandinya itu sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai ke bawah, kemudian badan kanan sampai ke bawah, badan bagian kiri sampai ke bawah. Jangan pakai sampo dan sabun. Kalau pakai sampo dan sabun nanti jadi batal mandinya, karena sampo dan sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Setelah selesai baru teman-teman boleh mandi pakai sabun. Itu sama dengan kayak gini. Kalau membersihkan najis bab 1 BABI itu jangan pakai sabun. 1 kali tanah, gosok-gosok, 6 kali air. Jangan kasih sabun dulu. Udah selesai, cus, baru teman-teman boleh kasih sampo dan sabun. Karena kalau teman-teman bersihkan pakai sampo dan sabun, dia tidak mensucikan. Oke, zakat fitrah dikasih sama janda gimana? Kalau jandanya miskin, fakir boleh. Kalau jandanya kaya jangan. Kalau jandanya mantan lebih bagus jangan, menghindari resiko. Oke, maduza ya nanti jam 9 ya teman-teman ya. Madunya jam 9 ya, keranjangnya ya. Kalau pakai shower boleh, nggak ada masalah ya. Pakai target saat khatam boleh nggak? Oh, aku udah sering ceramah pakai target khatam teman-teman. Udah sering, Kemarin aku buat video tentang cara menghatamkan Quran dalam 1 hari gitu ya. Cara menghatamkan Quran dalam 10 hari ya. Cara menghatamkan Quran dalam 30 hari gitu ya. Kemudian cara menghatamkan Quran dalam
dalam 1 bulan ya, cara menghatamkan Quran dalam 1 tahun, cek video-video aku ya, itu boleh. Bahkan aku menganjurkan teman-teman kalau mau khatam Quran tentukan waktunya baru baca Qurannya. Aku pengen khatam sebulan, ya udah baca 2 lembar setiap habis sholat. Aku pengen misalnya khatam Quran dalam 1 tahun, baca 5 ayat setiap hari. Ya, kemudian aku pengen khatam Quran dalam 10 hari, baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Oke, ya. Tolong ditulis doa iktikafnya. Boleh teman-teman coba dibantu Mbak Khumaira, Mbak Mofim, teman-teman boleh cek ya. Ini kecepatan. Oke, maaf teman-teman, ini agak nge-lag ya, Boleh dibantu typing tentang cara zikir di malam Lailatul Qadar, teman-teman ya, ditulis lagi ya. Nah, ini dia ya, teman-teman ya. Nah, zakat fitrah ke anak sendiri tidak dianjurkan ya. Bolehkah sholat hajat 2 kali siang dan malam? Itu jawabannya adalah boleh ya, teman-teman ya. Oke, Pak Kamal. Oke, bentar ya. Oke, ya. Oke. Assalamualaikum. Aku lagi haid. Mandinya boleh pakai air hangat enggak? Kalau air hangat enggak ada masalah. Cuman usahakan jangan mateng ya, teman-teman ya. Muntah karena mual tidak batal. Dia hanya batal kalau disengaja ya. Ini arti dari doa malam Lailatul Qadar ya. Kalau panen 5 ton zakatnya berapa? Hitung aja Pak, ambil kalkulator, kemudian ambil kalkulator, kemudian hitung ya Pak ya. Bayar zakat fitrah, tapi yang bayar anak boleh ya. Kemarin aku live ngisi acara, yang aku ambil live-nya, udah aku download nggak bisa masuk ke channel, nggak tahu kenapa teman-teman ya. Iya, siap Mbak Diana. Oke. Ustazah sholat duha 4 rakaat 2 kali salam atau 1 kali salam, boleh 2-2 ya teman-teman ya. Tadarus tiba-tiba teman-teman kentut gak ada masalah, lanjutkan aja. Kalau mau ngambil wudhu boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Siap Mbak Khumaira. Sholat awabin itu apa? Sholat awabin itu adalah sholat antara maghrib dan isya. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya, kayak sholat subuh ya. Saat berpuasa jangan, karena nanti takut ada cairan yang berbentuk gas yang akan dan kerongkongan. Fidyah apakah harus langsung dikasihkan ke orangnya? Tidak, teman-teman boleh wakilkan melalui orang lain ya. Boleh wakilkan ke orang lain. Teman-teman transfer aja niat di rumah, lalu kemudian teman-teman minta tolong kepada kakak atau saudara yang memberikan kepada orang lain. Halo Mbak Kosong, zakat ke saudara kandung, zakat apa? Zakat fitrah nggak bisa. Zakat mal masih ada ulama yang membolehkan. Bolehkah aku membayarkan fidyah tante? Boleh, silahkan. Nanti teman-teman dapat pahala sedekah. Zah, itikaf malamnya apa aja Zah? Untuk teman-teman yang versi tim N Muhammadiyah, teman-teman besok malam udah mulai itikaf. Versi tim NU lusa malam udah mulai itikaf. Tapi saran aku mulai besok malam sampai Syawal aja. Sampai Syawal. Lakukan tiap malam ya. Zakat fitrah ke orang tua nggak boleh ya. Nah, teman-teman lakukan tiap malam, bisa sejam 2 jam, terserah kepada teman-teman semuanya. Apakah aku terlalu cepat teman-teman? Aku terlalu cepat. Zakat fitrah ke saudara kandung nggak bisa, zakat mal masih ada ulama yang membolehkannya ya. Oke. Iya, karena air matang suci tapi tidak mensucikan, jangan sampai mendidih ya. Karena mimpi bersetubuh apakah batal? Tidak ya, keluar atau nggak keluar itu tetap tidak membatalkan ya. Oke.